Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Naqsin artinya mengurangi. Di dalam Al-Quran kata naqsin 2 kali. Di antaranya ialah terdapat di surat Al-A'raf ayat 130. Wa naqsim minas samarati, dan pengurangan produksi buah-buahan, termasuk azab Allah yang diberikan kepada masyarakat pendukung kaum atau kaum Fir'aun, yaitu dikurangi krisis buah-buahan. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat, dan pengurangan harta benda, krisis ekonomi, wal anfusi, dan pengurangan manusia, banyaknya perang, banyaknya pembunuhan, banyaknya kematian massal karena pandemi, ta'un, wassamarat, dan krisis pengurangan buah-buahan. Ini disebut dengan musibah atau bala. Kemudian di dalam Al-Quran ada kata nangqusuha min atrafiha. Allah mengurangi bumi dari tepinya. Nangqusuha min atrafiha. Aku kurangi bumi dari tepi-tepinya bumi. Terdapat di surat Ar-Ra'du ayat 41 dan di surat Al-Anbiya ayat 44. Jadi musibah itu ada pengurangan buah-buahan. Produksi buah berkurang pada zaman Fir'aun. Kemudian musibah lagi pengurangan harta, ekonomi, pengurangan manusia, banyaknya kematian, dan pengurangan produksi buah. Apabila ini semua terjadi di suatu negara, ditambah lagi musibah yang lebih besar lagi, tidak kurang besarnya adalah musibah nangqusuha min atrafiha. Aku kurangi bumi dari tepi-tepinya. Apa artinya aku kurangi bumi dari tepi-tepinya? Al-Khatib Al-Baghdadi dalam karyanya Al-Faqih wal Mutafaqih menyebutkan di sini bahwa nangqusuha min atrafiha adalah mautu ulamaiha wa fuqahaiha. Banyaknya wafatnya para ulama di bumi itu, wa fuqahaiha, dan banyaknya wafatnya para ahli fikih, orang-orang yang paham agama Allah di bumi itu, banyak meninggal dunia, banyak yang wafat. Itu termasuk musibah nangqusuha min atrafiha. Kita bayangkan suatu negara mengalami krisis ekonomi, misalnya terjadi naqsim minal amwal, banyaknya kematian, wal anfus, dan produksi buah yang menurun, wassamarat,
ditambah wafatnya para ulama, nangqusuha min atrafiha. Bagaimana kalau itu terjadi di suatu negara? Satu adalah disebutkan ketika banyaknya ulama meninggal dunia, banyaknya para habaib, para ulama, para kiai wafat. Pertama adalah kesedihan, bela sungkawa yang mendalam. Merupakan sensitif kepekaan umat Islam ketika para ulamanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada kesedihan, bela sungkawa yang sangat mendalam. Diberikan contoh oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Madinah Dimashq jilid 29. Kalau tadi di kitab Al-Faqih wal Mutafaqih itu di halaman 129. Kalau ini di kitab Tarikh Madinah Dimashq jilid 29 halaman 318. Diceritakan di sini ketika Imam Bukhari Muhammad bin Ismail mendapatkan surat yang isinya surat Na'yu Abdullah bin Abdurrahman, yaitu surat yang berisi berita wafatnya seorang ahli hadis, guru daripada Imam Bukhari, ialah Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi yang punya kitab Sunan Ad-Darimi. Bagaimana beliau reaksinya? Fanakkasa ra'sahu. Imam Bukhari membaca surat itu, beliau menundukkan kepala. Summa rafa'a, kemudian mengangkat kepala. Wastarja'a, seraya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ja'ala tasilu dumu'uhu ala khuddaihi, kemudian bercucuran derai air mata pada kedua pipi Al-Imam Bukhari. Itu pertama. Yang kedua, apabila banyak habaib, ulama, kiai yang wafat, yang kedua adalah mengoptimalkan kader-kader pengganti yang sama bahkan lebih baik, dan mewaspadai munculnya orang-orang yang belum ulama mengulamakan diri, dan munculnya orang-orang yang belum kiai mengkiaikan diri, belum fuqaha memfuqahakan diri, belum ulama mengulamakan diri, dan mereka ini akan berbahaya dan membawa penyesatan kepada umat. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sangat populer, juga dikutip oleh Ibnu Abdul Bar dalam karyanya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih di jilid 1 nomor 1002. Rasulullah SAW bersabda, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, dan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut para ulama, dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman, sehingga apabila Allah tidak mensisakan orang yang berilmu di suatu daerah, di suatu wilayah, di suatu negara, ittakhadan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengangkat, menjadikan kepala-kepala mereka, ulama mereka, pemimpin mereka, kiai mereka, juhalan, yang sebetulnya belum kredibel, belum berkualitas. Orang-orang yang belum kiai mengkiaikan diri,
Orang-orang yang belum ulama mengulamakan diri, fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau, mereka gegabah, berani memberikan fatwa bighairi ilmin, tanpa didasari ilmu. Fadallu, mereka sesat, bahkan wa'adallu, dan menyesatkan. Itu yang harus diwaspadai setelah banyaknya ulama, habaib, para kiai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah menjaga ulama yang masih ada. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Jadi yang ketiga adalah menjaga para ulama yang masih wilujeng, masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para habaib, para ulama, para kiai, dijaga keamanannya, keselamatannya, dan kesehatannya sesuai dengan kasus-kasus yang ada di negara masing-masing di seluruh dunia. Dicontohkan oleh Tajuddin Abdul Wahab ibn Ali ibn Abdul Kafi As-Subki dalam karyanya Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra jilid 4. Di sini dijelaskan bahwa ada ulama yang sangat populer, tokoh ahli sunnah wal jamaah, Fakhruddin Ar-Razi, yang punya kitab Tafsir Mafatihul Ghaibi Lir-Razi. Bagaimana beliau dikatakan, faqila innahum wada'u alaihi man saqahu summen. Sesungguhnya ada sekelompok aliran teologi yang bertentangan dengan teologi dan aliran sunni, berlawanan dengan ahli sunnah wal jamaah. Innahum wada'u alaihi, mereka meletakkan, memasang, menyiapkan untuk Fakhruddin Ar-Razi man saqahu summen, manusia yang memberikan minuman beracun kepada Imam Fakhrul Razi. Famata, kemudian beliau meninggal dunia. Jadi ulama harus dijaga kesehatannya, keamanannya, keselamatannya, termasuk menjaga bagaimana ulama ini bisa selamat, aman dari kejahatan-kejahatan manusia seperti yang dialami oleh Fakhruddin Ar-Razi. Ini yang ketiga. Yang keempat, apabila banyak habaib, ulama, kiai meninggal dunia, yang keempat adalah yang muda-muda ini meningkatkan energi ibadah, riayah, iffah yang masih hidup, meningkatkan energi riyadhah, olahraganya, ibadah, iffah terjaga, organ-organnya, lidahnya, hatinya, ya, menjaga supaya dijaga lahir batin sampai di hari tua. Ini bagi ulama yang masih hidup, melakukan riyadhah, olahraga, riayah, menjaga fisiknya, iffah, menjaga lahir batinnya, hatinya, jiwanya, organ-organnya, supaya sehat lahir batin sampai diberi panjang umur yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir, ini yang keempat,
di dalam karyanya Al-Bidayah wan Nihayah di juz 12 menceritakan tentang Abu Thayyib At-Tabari. Abu Thayyib At-Tabari, Tahir ibn Abdillah. Suatu ketika beliau ini naik, berada di satu kapal. Waqad raqiba marratan safinatan. Suatu ketika beliau ini mengendarai kapal. Ketika beliau keluar dari kapal, qafaza qafzah, melompat satu kali lompat. Beliau keluar untuk ke darat, itu beliau melompat dengan satu kali lompat. La yastati'uha asy-syabab. Yang lompatan itu tidak dimampui oleh anak-anak muda. Bagaimana bisa kuat seperti ini? Padahal beliau sudah sepuh. Beliau ditanya, kok sehat, kok kuat bisa melompat dari kapal dengan lompatan yang tidak dimampui oleh anak-anak muda untuk menuju ke darat. Beliau katakan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah di sini diceritakan, hadihi a'dha'un. Inilah organ-organ. Hafidnaha fisyabibah. Kami menjaganya ketika masa muda. Tanfa'una fil kibar. Maka bermanfaat di hari tua. Maka beliau diberikan karunia Allah umur 102 tahun. An mi'ati sanatin wa sanatin. Umur beliau waqad tuwfiya fi hadhihi sanah, beliau wafat pada tahun 450 Hijriah. An mi'ati sanatin wa sanatain, umur 102 tahun. Ini yang keempat. Yang kelima adalah wafatnya para habaib, para ulama dan para kiai, membawa meningkatnya gairah agama, kecemburuan untuk membela, menjaga agama Allah. Dan kualitas dakwah harus ditingkatkan. Kualitas dakwah ulama yang masih ada, memaksimalkan amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi kewajiban para ulama yang masih ada. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam karyanya Al-Bidayah wan Nihayah dalam kitab yang sama tadi, tapi ini di juz 10 halaman 364. Ketika Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu meninggal dunia, dikatakan di sini di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, aslama yauma mata Ahmadu, telah masuk agama Islam hari wafatnya Imam Ahmad, ishruna alfan minal yahud, 20.000 manusia masuk Islam. Minal Yahudi, ada yang Yahudi masuk Islam. Wan Nasara, ada yang Nasrani. Wal Majusi, ada yang Majusi, penyembah api. Tapi dari mereka ini sampai 20.000 manusia, Yahudi, Nasrani, Majusi, masuk agama Islam. Dan wawaqa'al ma'tamu, terjadilah ma'tam, upacara pemakaman Imam Ahmad, indal muslimin, dihadiri orang muslim. Wan Nasara wal Majus, bahkan orang Yahudi juga ikut masuk agama Islam, ikut bela sungkawa dengan wafatnya Ahmad bin Hanbal. Jadi setelah wafatnya Ahmad bin Hanbal membawa keberkahan yang besar
banyak orang-orang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan memeluk agama Islam. Maka setelah para habaib, para ulama, para kiai banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita-kita ini yang masih diberi kelangsungan hidup oleh Allah supaya meningkatkan ghirah agama, hamasah, semangat dakwah, semangat amar ma'ruf nahi mungkar dengan ikhlas, dengan tulus, yang semangat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keenam, mensosialisasikan, melestarikan, mengamalkan apa-apa yang menjadi wasiatnya para ulama, khususnya para ulama, para habaib, para kiai yang sudah meninggal dunia. Sayyid Ad-Doktur Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki di dalam karyanya Ad-Dakhairul Muhammadiyah di halaman 381 382 beliau menulis satu bab berjudul Al-Wasayan Nabawiyah Qabla Al-Maut, wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Dicatat oleh Sayyid Dr. Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, ada 16 wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Di antaranya yang keenam di sini, nomor 6 di sini, auso bi kitabillah. Nabi berpesan sebelum wafat supaya kita ini menjaga, melestarikan, mengamalkan kitab suci Al-Quran. Ketujuh, auso bis salat. Sebelum wafat Rasulullah SAW berpesan, dirikan sholat, pelihara sholat, jaga sholat. Kemudian di nomor 8, auso bima malakat aimanuhum. Nabi berpesan menjaga kemanusiaan, kasih sayang terhadap budak-budak. Sedangkan nomor 9 di sini disebutkan auso bis zakat, berpesan untuk menjaga zakat. Sedangkan nomor 10 di sini disebutkan auso bit takhdzir minal fitan. Sebelum Nabi kita Rasulullah SAW meninggal dunia, berpesan, berwasiat, awas bahaya fitnah. Fitnah dunia, fitnah jabatan, fitnah politik, fitnah kekuasaan, fitnah bisnis, fitnah ideologi sesat, dan sebagainya. Yang ke-11 di sini disebutkan auso bilusumil jamaah, untuk tetap berada pada jamaatul muslimin, yaitu bersatu umat Islam, semua bersaudara umat Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah wasiat-wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia. Maka kita jaga wasiat-wasiat para habaib, para ulama, para kiai yang wasiatnya itu untuk izzul Islam wal muslimin, untuk kemuliaan Islam dan kemuliaan umat Islam, dan untuk kemanusiaan, serta untuk menjunjung tinggi keadilan, serta untuk kemaslahatan umat. Maka kita harus menjaganya dan mengaktualisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.